Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah walladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillah, perkenalkan nama saya Tangguh Laksana. Di sini saya akan membacakan tugas filsafat Islam dari kelas 4 Asik prodi PBA yang bertemakan pentingnya pendidikan Islami yang mencangkup rumah pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi siswa dalam membentuk generasi yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan di era yang sensitif di masa yang akan datang. Perlu diketahui bahwa generasi milenial atau millennial generation adalah generasi yang lahir dalam rentan waktu 1980 hingga tahun 2000-an. Kini generasi milenial tersebut disebut sebagai populasi terbesar di dunia berdasarkan data survei penduduk antara sensus tahun 2015. Terdapat 26 juta lebih generasi milenial di Indonesia pada tahun ini. Dengan jumlah yang besar, generasi milenial dinilai memiliki beberapa karakteristik yang menonjol yang bisa dibilang unik dibandingkan generasi lainnya. Setidaknya ada 7 karakteristik generasi milenial, yaitu yang pertama adalah mudah untuk beradaptasi, melek atau tidak butanya dengan teknologi, kemudian berorientasi pada pencapaian, kemudian butuh perhatian, kemudian me generation, berpikiran terbuka, dan yang terakhir adalah mudah dengan bosan. Di Indonesia, generasi milenial banyak menyita perhatian banyak orang. Bagaimana jadinya jika bangsa Indonesia maju tetapi kurangnya akan pendidikan, baik pendidikan agama Islam maupun pendidikan lainnya? Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pelengkap ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Islam mengatur hubungan Allah dengan hambanya, yaitu hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, yaitu hablum minannas. Menurut Profesor Dr. Hasan Langgulung, pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang memiliki 4 macam fungsi, yaitu pertama, menyiapkan generasi muda untuk memegang peran-peran tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peran-peran tersebut dari generasi tua ke generasi muda. Kemudian yang ketiga, memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup atau survival di suatu masyarakat atau peradaban. Dan adapun menurut Syekh Dr. Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, salah satu ulama di Timur Tengah, beliau berpendapat adalah pendidikan agama Islam adalah pendidikan manusia yang seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan agama Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis serta pahitnya. Jika dilihat pada zaman yang semakin modern ini, tentu pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan, di mana pada saat ini banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi generasi milenial, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Contoh dampak positif dari budaya asing
yaitu seperti bertambahnya wawasan masyarakat Indonesia akan budaya bangsa asing yang masuk Indonesia seperti bahasa. Masyarakat Indonesia yang awalnya hanya dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia di sehari-harinya atau bahasa daerah masing-masing, kini dapat berubah bahasa baru dari adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Namun di balik dampak positif tersebut, terdapat juga memiliki dampak negatif akibat masuknya budaya asing ke Indonesia. Contoh adalah pakaian. Pakaian yang terlalu mini atau terlalu kecil atau seperti pakaian yang tidak layak dipakai yang selalu terbuka dari budaya asing merupakan hal yang dampak sangat negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada kita yang umat Islam. Kurangnya kesadaran diri merupakan faktor terbesar penyebab kurangnya pendidikan agama Islam. Contoh nyatanya yang dapat kita ambil pada saat ini adalah gaya berpakaian pada generasi milenial yang sangat-sangat memprihatinkan, khususnya dalam hal mengenakan hijab. Hijab pada dasarnya adalah bentuk untuk menutupi aurat yang dikenakan dari kepala hingga menutupi seluruh yang ditutupinya. Mirisnya, pada saat ini para generasi milenial menggunakan hijab tidak sesuai dengan perintah yang diajarkan. Mereka mengenakan hijab semaunya saja, bahkan tidak sedikit orang yang menggunakan hijab tetapi sengaja memperlihatkan auratnya. Sebenarnya mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang salah, tetapi karena kurangnya pendidikan agama Islam, mereka tetap melakukan hal tersebut. Pendidikan agama Islam tentu sangat dibutuhkan bagi para milenial saat ini karena pada saat ini banyak sekali di antara umat Islam yang lalai akan perintah Allah. Contohnya dengan masuknya budaya asing, saat ini banyak sekali umat Islam, khususnya wanita atau perempuan, yang memperlihatkan auratnya di depan orang-orang yang bukan mahramnya, seperti menggunakan pakaian yang selalu terbuka, memperhatikan lekuk tubuh, mengenakan hijab tetapi rambut terlihat dan tidak menutupi dadanya. Bahkan kerap kali mereka sengaja mengunggahnya di akun sosial media mereka dengan alasan agar mereka terkenal, agar mereka viral. Hal tersebut jelas haram dan menyimpang dari agama Islam. Dalam ajaran Islam, orang yang paling bertanggung jawab atas pendidikan dan perkembangan setiap anak didik adalah orang tuanya masing-masing. Tanggung jawab tersebut paling tidak disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena kodrat, yakni karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tuanya bagi anak-anak. Mereka juga ditakdirkan untuk bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Kedua, karena kepentingan orang tua terhadap perkembangan anaknya, dalam hal ini keberhasilan anak adalah juga keberhasilan orang tuanya. Juga karena itu dalam kajian pendidikan Islam, kedudukan orang tua adalah pendidik atau pertama atau utama. Kemudian generasi milenial harus mempelajari pendidikan agama Islam agar terjadi keseimbangan dalam pendidikan umum. Pendidikan Islam menyiapkan generasi milenial dalam meneruskan tugas dunia dan tidak dapat memperoleh hasilnya dan kelak akan mendapatkan proses hasilnya pahala di akhirat kelak. Pendidikan agama Islam merupakan bimbingan untuk membentuk kepribadian dan karakteristik yang lebih baik. Pendidikan Islam juga ditunjukkan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan dari pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal, melalui pikiran, kecerdasan, hingga perasaan dan panca indera. Olehnya itu, pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi, jasmani, rohani, baik secara individu maupun kelompok, atau untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Pendidikan Islam juga merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam secara keseluruhan, karena
bertujuan pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup manusia